Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat jumpa kembali. Senang sekali rasanya kita tetap bertemu. Dalam suasana seperti ini, saya ingin mengetengahkan tentang iman yang besar. Sebab iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita akan harapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara soal masalah, pergumulan, beban, berat, ringan itu tergantung pribadi, tergantung orangnya. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan, tergantung imannya. Itu sebabnya pada saat ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita menerapkan iman kita ketika kita dalam posisi pergumulan. Ketika kita dalam posisi masalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita seperti orang-orang lain dengan berbagai cara kita akan menyelesaikan masalah? Memang itu tidak salah dan bisa saja dilakukan. Namun saya katakan itu akan menjadi percuma karena kita orang beriman selalu berharap sama Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudaraku, bagaimana sebuah pergumulan itu jadi selesai, sebuah penyakit bisa sembuh, itu juga perlu iman. Sebab iman itulah dasar dari segala sesuatu. Keyakinan kita tentang iman itu sanggup menyelesaikan masalah. Ibu Bapak, nah iman yang seperti apa? Dibutuhkan tentunya iman yang besar. Besar yang seperti apa? Itu sebabnya pada hari ini mari kita sama-sama belajar tentang perempuan Kanaan. Tuhan Yesus terpesona dengan perempuan Kanaan dan Tuhan Yesus sungguh Dia memuji tentang sikap perempuan Kanaan. Bahkan bukan hanya sikap, tetapi perempuan Kanaan ini memiliki iman yang besar. Sungguh padahal dia bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus, bukan rasul apalagi murid. Dia perempuan di luar orang Israel yang tidak memiliki iman kepada Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan ini, Tuhan Yesus terpesona. Ini yang perlu kita cari sehingga masalah perempuan itu terselesaikan karena iman perempuan Kanaan ini. Ibu Bapak Saudara, mari kita lebih jelas akan membaca di dalam Matius pasal 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, perempuan ini memiliki persoalan. Apa persoalannya? Anaknya perempuan yang usianya remaja, kurang lebih 17 tahun, kena penyakit maksud saya. Dan penyakitnya itu tidak tersembuhkan. Penyakit epilepsi. Orang daerah berkata penyakit ayan. Dan itu sangat menyedihkan buat ibunya perempuan Kanaan ini. Sudah berupaya ke sana kemari, namun semuanya itu tidak ada hasil. Ibu Bapak, padahal anak ini hanya satu-satunya dari perempuan itu dan sakit lagi dan tidak sembuh. Saya kira ini sebuah persoalan yang besar buat perempuan Kanaan, sebab hanya satu-satunya. Tetapi sungguh sekalipun perempuan ini tidak murid Yesus, sekalipun perempuan ini bukan pengikut Yesus, tetapi sungguh Tuhan Yesus berkata yang luar biasa. Kita lihat lagi, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, ini yang perlu kita cari. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kagum dengan apa yang dilakukan oleh
perempuan ini, dan ternyata dari perbuatan perempuan itu membuat Tuhan berkesimpulan itulah iman. Perbuatan perempuan itulah yang membuat Tuhan berkata itulah iman. Dan iman dari perbuatan perempuan itu membuat Tuhan Yesus berkata imanmu besar. Apa yang membuat Tuhan Yesus berkata demikian? Perbuatan seperti apa yang membuat Tuhan Yesus berkata imanmu besar? Bahkan Tuhan berkata, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, iman yang besar itu membuat apa yang kita kehendaki jadi terkabul, diperhatikan Tuhan. Apa yang kau kehendaki maka jadi. Dan waktu itu dia berkata, anakku sakit. Tuhan berkata, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Tanpa proses, hanya beberapa detik saja Tuhan terpesona, terpikat. Segala masalah yang bertahun-tahun, segala pergumulan yang menghabiskan biaya, tenaga, memforsir segala sesuatu yang dia lakukan, semuanya terbayar dengan iman yang besar. Oleh sebab itu, mari kita akan simak apa yang menjadi iman yang besar itu, yang membuat Tuhan terpesona. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Kita lihat yang pertama, ayat 22, saya akan bacakan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kerasukan setan ini membuat dia epilepsi, ayan kejang-kejang, dan Bapak Ibu menyusahkan keluarganya, bahkan ibunya. Tetapi hari itu apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 22 itu menyimpulkan bahwa perempuan itu memiliki iman lebih daripada keyakinan. Sebab Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Banyak orang Kristen yakin Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi bagaimana keadaan mereka? Yang yakin tetap keyakinannya, tetapi persoalan tetap persoalan. Kenapa? Karena hanya yakin tanpa berbuat. Ini yang jadi masalah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, keyakinan bukan hanya yakin bahwa Yesus bisa dan dapat. Memang Dia Allah. Terlalu mudah mati disembuhkan. Maksud saya sakit disembuhkan, mati dibangkitkan bisa. Tetapi yang dibutuhkan, yang Tuhan ingin, bukan sebuah keyakinan saja. Nampaknya orang Kristen itu memiliki keyakinan yang besar bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong. Tapi keyakinan tanpa perbuatan kosong. Perhatikan baik-baik, keyakinan tanpa perbuatan kosong. Nah, orang ini sekalipun bukan murid, bukan pengikut, tetapi ketika dia punya iman, yakin Tuhan sanggup, dia memiliki perbuatan. Dia lebih daripada keyakinan imannya, yaitu datang kepada Yesus di Israel. Orang Kanaan ini orang Syro-Fenisia. Dari Israel, dari Kanaan ke Israel itu makan tempo. Dia tidak sedang berdoa, Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa anakku sakit, tidak bisa dibawa kemana-mana, tolong jamah aku. Tidak sedang berdoa begitu. Tetapi dia datang mencari. Ini yang penting, datang mencari. Ada upaya. Iman itu usaha. Iman tidak hanya saya percaya dan yakin, kosong, nol.
Tapi iman itu ada upaya, harganya itu upaya, usaha, kemauan. Seberapa jauh kemauanmu, itulah iman yang besar di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita perlu berdoa, kita perlu punya satu kemauan bahwa iman yang besar bukan hanya keyakinan, tetapi iman yang besar adalah sebuah perbuatan melebihi daripada keyakinan. Itu yang membuat Tuhan terkesima. Mencari Tuhan dari Syro-Fenisia ke Israel, datang kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan tidak punya tempat yang tetap, dan dia tetap mencari. Tuhan Yesus pada waktu itu tidak punya tempat yang tetap, tidak punya alamat yang tetap, tetapi oleh karena keyakinan untuk berupaya menemukan Yesus, itulah yang membuat Tuhan Yesus memiliki kesimpulan. Upaya, walaupun Tuhan tidak tahu tempatnya, tetapi upaya itu tidak menyerah. Itulah yang membuat Tuhan berkesimpulan dia memiliki iman yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan lagi? Ayat 23-24 demikian firman Tuhan. 23-24. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara, setelah sampai kepada Tuhan Yesus, walaupun dia berupaya mencari dan akhirnya ketemu, tapi apa yang terjadi setelah ketemu? Murid-murid dan Tuhan Yesus tidak respon. Tapi justru itu tantangan buat perempuan ini. Dia berani menghadapi tantangan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak kecewa, dia berusaha. Seberapa jauh, seberapa besar, seberapa nekat kemauan untuk berupaya memperoleh jawaban Tuhan, itulah iman yang besar. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan kita? Seperti apa perjuangan kita? Mungkin saat ini kita dicuekin Tuhan, tidak dijawab doa kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah meminta-minta, bahkan bertahun-tahun Tuhan seakan-akan tidak respon. Itu salah satu tantangan. Saya katakan itu salah satu tantangan bagaimana responmu. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika perempuan ini mencari Tuhan Yesus dan ketemu entah berapa lama kita tidak tahu karena tidak dijelaskan, tetapi butuh proses waktu. Tapi setelah ketemu malah dicuekin, malah dianggap tidak perlu, bahkan suruh diusir oleh murid-murid. Tuhan tidak menanggapi. Tapi saya lihat ini bagian dari tantangan. Kalau tantangan dari luar sih tidak masalah, orang luar. Tapi kalau tantangan itu bisa datang dari dalam, dari gereja, dari mungkin pendeta yang lupa, mungkin ya tidak disapa dan lain sebagainya. Bisa saja, namanya manusia. Pendeta juga manusia. Bisa saja. Bagaimana responmu? Apakah engkau tetap berupaya mencari sungguh-sungguh? Ini kita melihat di sini bagaimana tanggapan perempuan itu setelah mendapatkan tantangan perlakuan yang tidak senonoh. Perempuan ini bagaimana responnya? Kita lihat ayat 23. Coba kita lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab setelah datang jauh-jauh dari Syro-Fenisia. Lalu yang kedua, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita, dan dengan berteriak-teriak. Coba bayangin, upayanya luar biasa, dengan berteriak-teriak, dengan sungguh-sungguh, tapi tidak digubris, bahkan disuruh pergi. Ini sebuah tantangan, dan ini yang saya mulai berpikir ya,
tantangan ini tidak gampang kita hadapi. Tetapi perempuan Syro-Fenisia tetap berjuang, tetap berteriak. Orang berkata, ndablek. Kadangkala kita butuhkan situasi ndablek. Dalam situasi kita harus berjuang untuk tetap mendapatkan perhatian Tuhan. Itu tantangan bagian A. Coba kita lihat ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jelas secara halus Yesus menolak. Jadi tidak diindahkan Tuhan Yesus yang ayat 23. Bagian B ayat 23 disuruh usir oleh murid-muridnya. Dan ayat yang ke-24 bagian C adalah ditolak mentah-mentah Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak membuat perempuan ini bergeming. Itu tidak membuat perempuan itu menyerah. Tetap dia diam dan tetap dia berupaya. Dan itulah yang membuat Tuhan terkesima. Tuhan berkata, imanmu besar. Karena apa? Menghadapi tantangan yang tidak mudah, dia tidak menyerah. Menyerah kalah menghadapi tantangan, itulah seringkali terjadi dalam hidup kita. Sehingga iman kita tidak dianggap besar. Sebab itu, ibu bapak saudara, bagian 2 ini mari tidak menyerah apapun sekarang tantangan. Mari kita belajar memiliki hati seperti perempuan Kanaan atau perempuan Syro-Fenisia. Tidak mau menyerah sekalipun tantangan banyak. Bahkan orang dalam, bahkan Tuhan Yesus sendiri, murid sendiri yang ngomong, tapi dia tetap. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh pertaruhan iman, gengsi kepada Tuhan itu kadang-kadang dipertaruhkan. Tapi Tuhan menilai besar imanmu, gengsinya direndahkan. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Jadi yang pertama tadi memiliki keyakinan, bukan hanya sekedar keyakinan. Imannya lebih daripada keyakinan, itu yang pertama. Yang kedua, berani menghadapi tantangan, sekalipun tantangannya itu besar, tetap tidak bergeming. Itu iman besar. Yang ketiga, ayat 25 sampai 27, saya simpulkan, berani menghadapi dengan rendah hati. Rendah hati ini modal. Kalau kita punya gengsi, kalau kita punya harga diri, ini yang menyebabkan iman kita membuat gagal menghadapi semuanya. Kadangkala kita perlu rendah hati dan sangat diperlukan. Memang manusia punya gengsi, harga diri dan lain sebagainya. Tetapi mari kita belajar dari perempuan ini. Coba kita lihat yang bagian ayat yang ke-25. Bagian ayat yang ke-25. Demikian, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tidak peduli tantangan-tantangan tadi, tidak peduli ditolak oleh Tuhan Yesus, tidak peduli diusir oleh murid-murid, tetapi dia tetap bersikukuh minta pertolongan kepada Tuhan. Ini merendahkan diri, sebuah penyerahan. Pokoknya datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Entah prosesnya lama atau pendek, tergantung kemauan. Kerendahan hati itu dibutuhkan proses, bukan seketika, bukan sekejap. Barangkali proses saya dengan proses Bapak Ibu beda. Mungkin saya perlu waktu yang lama, mungkin Bapak Ibu Saudara perlu waktu yang singkat, tergantung kemauan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dengan menanggalkan semua gengsi, jauh-jauh dia datang, dia tetap berkata, Tuhan tolonglah kami. Tidak ada yang dapat menolong selain Engkau. Ini yang bagian yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-26, apa katanya? Ya, ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkan kepada anjing.
Ibu bapak saudaraku, kembali ayat 26, Tuhan bukan sengaja menghina. Kadangkala ini yang menjadi satu pemikiran yang lebih jernih. Kita lihat di sini seakan-akan Tuhan itu menghina dengan berkata, kita lihat ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba, ini sebuah tamparan seperti petir yang menyambar, menggilas gengsi kita, menggilas harga diri kita. Tetapi dia rela terhina pada waktu itu. Kadangkala ibu bapak saudara, iman membutuhkan pengorbanan untuk kita rela terhina. Iman sekali lagi membutuhkan pengorbanan untuk kita berani rela terhina. Itu sebuah harga yang mahal. Itulah sebuah iman yang besar kalau kita rela terhina. Barangkali kalau semua orang berani rela terhina, tidak akan ada masalah seperti perempuan ini. Dan yang terakhir, dari ayat yang terakhir, ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada tuannya. Saudaraku, dia menyadari bahwa dirinya hina dan hanya pantas mendapatkan remah-remah, bukan mendapatkan roti. Saudaraku, ini yang perlu kita belajar. Dia bisa saja bersungut-sungut, dia bisa saja maki-maki Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia bisa berkata, percuma, saya dengar Yesus hebat, saya dengar Yesus itu belas kasih, aku datang dari jauh, sudah direndahkan, sudah diusir, aku tetap bertahan sampai engkau berkata anjing tidak bisa makan roti tapi remah-remah. Nah, Bapak Ibu saudaraku, tetapi perempuan ini tidak menjawab dengan gengsinya. Dia berkata, benar, anjing memang tidak layak makan roti, tapi remah-remahnya. Nah, Ibu Bapak saudaraku, ternyata kata-kata Tuhan Yesus itu bukan kata-kata yang memang menjudgment, hakimi, tetapi hanya sebuah ujian, hanya sebuah tantangan. Sekali-kali memang Tuhan izinkan ujian terjadi atas hidup kita, seakan-akan menampar kita, seakan-akan kita tertolak. Tetapi itu hanya bagian dari ujian. Sampai seberapa jauh imanmu itu? Apakah imanmu besar? Lakukan seperti perempuan ini. Dia berkata, benar, aku memang orang yang terhina. Benar, aku memang tidak pantas makan roti, tapi remah-remah. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap Tuhan yang punya belas kasih. Itu semuanya hanya sebagai bagian dari shock terapi seberapa jauh iman perempuan ini. Jawabnya ayat 28 ini. Maka kata Yesus dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Nah, setelah proses, Tuhan berkata, hai ibu, dihargai, besar imanmu. Kalau tadi hanya dikatakan perempuan, sekarang dia panggil ibu kepada perempuan ini. Kenapa? Karena memang pantas dipanggil ibu, dihargai. Kata ibu itu sebuah harga diri seorang wanita, dipanggil ibu kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Itu sebuah penghormatan. Jadi perempuan ini dihormati lebih tinggi daripada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan ibu oleh orang yang lebih tinggi daripada perempuan itu. Itu sebuah penghargaan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya itu. Tuhan berkata apa? Ayat yang berikutnya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Setelah mengalami proses itu, Tuhan berkata, apa yang kau mau, aku akan berikan. Luar biasa. Jadi ada 3 hal
yang perlu kita lihat dari berkat perempuan ini. Pertama, dihargai sebagai seorang ibu. Yang kedua, Tuhan berkata, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau kehendaki? Dan yang ketiga, dan yang ketiga, waktu itu anaknya sakit, dia berkata, anakku sakit. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, 3 berkat yang dialami oleh perempuan itu. Namun perempuan itu tidak mengambil semuanya. Perempuan itu hanya butuh anaknya sembuh. Dan hari itu anaknya sembuh. Ibu bapak saudara, apakah Anda punya pergumulan, masalah? Apakah Anda punya tantangan yang belum selesai? Tuhan ingin imanmu yang besar. Tuhan ingin butuh iman yang besar. Oleh sebab itu mari, yang pertama, mari kita belajar seperti perempuan ini. Yang pertama, keyakinan kita lebih daripada iman. Keyakinan kita lebih, iman kita lebih daripada perbuatan kita. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu sudah miliki iman melebihi dari keyakinan. Maksud saya begitu ya. Maaf ya. Miliki iman lebih daripada keyakinan. Jadi ada sebuah langkah maju. Yang kedua, berani menghadapi tantangan. Yang ketiga, rendah hati. Dan ketiga hal ini menjadi berkat buat perempuan ini. Dan biarkan ini menjadi berkat buat kita. Mungkin hari-hari ini kita belum punya kemauan untuk seperti perempuan ini. Miliki iman lebih dari keyakinan. Ini yang pertama. Yang kedua, berani hadapi. Yang ketiga, rendah hati. Saya percaya itulah iman yang besar. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya di antara kami masih banyak mereka yang mengalami persoalan, masalah, tantangan. Tetapi hari ini juga Tuhan, kami akan menyerahkan kepadamu. Bahkan hari ini melalui perjamuan kudus, kami akan mengakui kekurangan-kekurangan kami. Biarkan melalui firman-Mu, kehidupan orang Kanaan ini membuat kami sadar kami harus melakukan apa yang orang Kanaan ini lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya jemaat Tuhan yang saat ini mendengar diberkati, dan mereka yang memiliki pergumulan, mereka yang memiliki persoalan, mereka yang saat ini menghadapi penyakit, semua akan dituntaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ibu bapak, saudaraku, perjamuan kudus sudah kami bagikan. Sekarang ambil perjamuan kudus, dan setelah itu bagikan kepada keluargamu. Salah satu dari antara engkau, ayahnya, ibunya, atau yang lebih berhak untuk memimpin, pimpinlah perjamuan kudus. Dan berdoalah. Kalau kita mengalami banyak kesalahan, biarkan hari ini kita minta pengampunan, dan melalui perjamuan kudus ini engkau diberkati. Lakukan itu, dan biarkan itu menjadi berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.